Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regil Ardi Saputra, NIM 2121035. Baiklah, saya akan membacakan UAS tentang perkawinan di Minangkabau. Perkawinan di Minangkabau menganut perkawinan matrilineal. Mengapa perkawinan di Minangkabau tidak boleh menikah dengan sesuku? Karena akan mengakibatkan suatu masalah atau bencana. Jenis-jenis perkawinan di Minangkabau, yang pertama kawin bertandang. Kawin bertandang didasarkan kepada prinsip eksogami, yang mana sistem perkawinan di mana seorang harus kawin dengan anggota klan lainnya. Perkawinan bertandang menurut Hazairin ini yaitu ketika pada masa dahulu suami tidak mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak dan istrinya, melainkan tanggung jawab tersebut dijatuhkan di pundak mama. Kawin menetap merupakan perkembangan dari perkawinan pertama, yaitu ketika rumah gadang dipandang tidak lagi mencukupi untuk ditempati, sehingga mereka harus pindah dan membentuk keluarga sendiri dengan mata pencaharian sendiri dan memberikan mata pencaharian tersebut kepada anaknya tersebut. Yang ketiga, perkawinan bebas. Kebiasaan merantau yang dilakukan oleh laki-laki Minang untuk mencari penghidupan juga merupakan berpengaruh terhadap bentuk perkawinan, di mana seorang laki-laki Minang yang telah berkeluarga membawa anak dan istrinya ke rantau. Di daerah rantau mereka menjadi keluarga yang mandiri dan membentuk keluarga itu terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Peranan ayah di sini sangat dominan dan peranan mama semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Perkawinan ideal adalah perkawinan yang dilakukan di Minangkabau dengan menjodohkan anak kemenakannya atau disebut juga dengan pulang kabaku. Yang kemudian perkawinan pantang. Perkawinan pantang itu adalah perkawinan haram yang dilakukan dengan hubungan setali darah dan hubungan sesuku, sekaum, dan maka tidak boleh menikah. Yang kemudian pinang meminang. Peminang merupakan langkah awal apabila seorang hendak melangsungkan pernikahan. Namun sebelum pinangan disampaikan, beberapa penghubung telah berbagai bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan peminangnya yang akan dipinang. Saat itu, pihak yang akan datang tidak hanya membawa tanda ikatan, tetapi juga berbagai jenis makanan seperti pisang, nasi, api ayam, ikan, dan lain-lain sebagainya. Pada saat penyambutan yang lazim disebut dengan menanti. Menanti artinya dengan suatu penantian, yaitu mempunyai maksud tertentu. Sesampai keluarga perempuan yang datang menimbang di rumah keluarga calon pengantin lelaki. Sesuai dengan pepatah adat, lah cukui rukun jo saratnyo, lah kanai agak agihnya, lah bule aye di pambulu, lah bule kato jo mafakai. Koko pandang nan lah diukur, janji nan kadikako, makasui nan disampaikan. Dari pepatah di atas dijelaskan bahwa setelah pinangan resmi ini berlangsung secara adat dan keluarga pengantin perempuan telah memenuhi syarat hantaran pada keluarga calon pengantin laki-laki, maka kedua calon ini dianggap sah bertunangan. Yang kemudian acara perkawinan sesuai dengan prinsip adat Minangkabau, adat basan di sarak basan di Kitabullah. Acara perkawinan ini sesuai dengan ekonomi dari pengantin. Berdasarkan bentuk dan kemampuan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama, gonte pucuk atau petik pucuk, yaitu kenduri yang sederhana dalam jamuan hanya yang dihidangkan makanan seadanya seperti ikan dan ayam dan diundang kerabat dan tetangga dekat saja sesuai kata kiasan salingkuang salingka parai sadusun duo dusun sasebah jolo ikan selentak panjang galah kabang batang disebut juga dengan kabung batang, yaitu kenduri yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam kenduri ini disembelih sapi dan diundang semua kerabat serta sahabat kenalan yang dekat dan yang jauh. Sesuai kiasan, sakato duo kato diimbau mano nan patui, dipanggih mano nan paralu, jika dake diimbau juga carano, jika jauh sore dilayangkan. Yang ketiga, jamuan lambung urek, yaitu kenduri yang diadakan secara besar-besaran dengan memotong kerbau sesuai dengan ungkapan panggilan sisiap balapehan, dipanggil sampai tabau, pakailah tombak, pakai gandalo, serta pandang jinawi baapikan, di kambang payung ubuah-ubuah, di tapancang marawa di halaman, langkok jogong jota lempong, di lapeh jolatui badih, bapakaian adat selangkaknya. Maksud tamu yang hadir memakai pakaian adat kebesaran Minangkabau sesuai dengan status si pemakai. Yang kemudian yang selanjutnya perkawinan dari sudut perempuan. Perkawinan dari sudut perempuan
maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada pihak perempuan. Oleh karena itu pihak mereka menjadi pemerkasa dalam perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Mulai dari cari jodoh, kemudian perempuan kalau udah tua merupakan aib yang menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri, dan juga harga diri kaum akan jatuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan bersedia mengadakan segalanya atau berusaha segala cara agar dapat mereka lakukan sekiranya dianggap patut untuk memperoleh jodoh itu dengan cara yang memberi harta benda. Yang kemudian perkawinan dari sudut pandang laki-laki. Seorang laki-laki yang matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya akan mendapat penghargaan yang layak dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing tunangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena, akan menambah jatuhnya harga diri. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar laki-laki yang tidak mempunyai mata pencairan, kecuali apabila jejaka itu anak orang kaya atau anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau karena keilmuannya. Anak orang kaya terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik. Jika kaya tidak mempunyai mata pencaharian, disarankan agar untuk memperoleh harta dan memperoleh ilmu untuk merantau. Perkawinan seorang jejaka sama pentingnya dengan seorang gadis. Menentukan atau memilihkan jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perhelatan merupakan tugas kaum kerabat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.